Oke, sekarang saya sudah live. Halo semuanya, eh, selamat datang di Facebook page saya lagi. Hari ini saya melakukan hari terakhir, day 7, 7 days go live challenge ya. Eh, saya skip 1 hari karena kemarin itu saya perjalanan holiday. Jadi sekarang saya lagi holiday dan bisa dilihat saya tidak di rumah saya. Ini saya lagi di kafe kan. Karena untuk apa namanya untuk selesaiin bola challenge ini. Oke, sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk kalian yang sudah selama ini mensupport bola challenge saya sama ini, yang selalu dengan setia menonton uh, bola saya. Nah, hari ini seperti dengan kemarin, saya akan seperti dengan yang hari ke-6 dan hari ke-5, kali ini saya melakukan live talk. Tapi bedanya di saat hari ke-5 dan ke-6 kemarin, saya hanya dengan satu tamu, tapi kali ini saya akan ada 3 tamu. Mereka itu juga bisnis owner ya, uh, 3 orang. Nah, sekarang saya akan kenalkan tamu saya yang pertama. Dia namanya Sisil, dia juga business owner yang saat ini tinggal di Belgium. Oke, mari kita invite dia ke studio sebentar. Coba. Iya, halo Kak Sisil, apa kabar? Kabar baik, selalu baik. Aduh, terima kasih loh udah mau bantuin saya pagi-pagi lagi. Pasti kan biasanya sibuk sama anak ya. Ya nggak apa-apa, hari ini mah hari spesial buat Kak Rina. Ketemu suami di rumah. Oke, aduh terima kasih banget. Apalagi sekarang saya kan ini loh pagi-pagi gini. Oke, Kak Sisil, ini dong untuk memulai live talk kita kali ini, tolong perkenalkan diri dulu ke pemirsa, siapa sih Kak Sisil ini? Oke, teman-teman yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Sisil. Saat ini saya menetap di Belgia bersama suami dan anak saya. Dulunya saya sempat tinggal di Hong Kong. So, pasti tahu lah ya, kalau kita di sana dulunya saya itu mantan TKW, tapi saya juga pernah kerja di waitress, server, saya juga pernah jadi buruh. Terus asal saya dari Banyuwangi, ujung timur Pulau Jawa. Wah, Hmm. wah jauh-jauh dari Pulau Jawa ke Hong Kong. Bisnis Iya, dari Hong owner, Kong ke Belgia. dari Hong Kong ke Belgia. Oh my God, jadi traveling business Jelajah. owner ya. Iya. Oke, sekarang saya memperkenalkan tamu saya yang kedua. Dia ini juga sama seperti saya, full time mom, business owner, very proud business owner. Tapi saat ini dia tinggal di Italia. Sebentar saya undang Kak Lili ke studio. Sebentar, coba dilihat. Oke, halo Kak Lili, apa kabar? Halo Rina, kabar baik saya di sini. Terima kasih Terima ya. kasih juga loh sudah menyempatkan diri pagi-pagi lagi untuk bantuin saya. Uh, Kak Lili coba dong perkenalkan juga siapa sih Kak Lili ini? Oke, makasih Rina. Halo Sisil, halo teman-teman semua di mana kalian berada. Nama saya Lili, saya asal Jakarta. Sekarang sudah 20 tahun tinggal di Italia. Saya ibu rumah tangga full time. Itu aja ya, ibu rumah full time yang jaga anak di rumah. Oke, gitu aja. Berarti kita sama ya. Oh, mungkin Kak Sisil juga kita sama-sama jaga anak Iya, ya kita sama. ya. Sama ya. Cuman Cuman bedanya, Karina, bedanya kan Karina ditungguin suami. Kalau saya kan oh selalu ya, Oh sendiri iya. tinggal. oh suami saya juga traveling terus. Kita Oh iya, sama. Iya Bedanya kan Rina dia juga anaknya udah traveling. besar. Anaknya udah Bedanya besar. anak saya sudah besar. Ya. Sisil masih Iya, iya. kecil-kecil. iya. Oke. Sekarang kita ada satu lagi loh tamu. Dia itu datang jauh-jauh dari New Zealand. Aduh, saya merusakan. Terima kasih banget dia mau menyempatkan waktunya. Ini Annie, dia saat ini tinggal di New Zealand. Dia juga seorang proud digital business owner. Sebentar, saya undang dia ke studio.
Iya. Halo Kak Hai, Eni, apa hai, kabar? Lili, baik, baik. Thank you banget bahwa sudah undang aku ke live talk-nya. Aku yang Thank terima kasih you. banget. Apalagi kan di New Zealand sudah Boleh. mulai sore, udah malam ya, udah jam 7 nih, udah waktunya Oh, sama gak keluarga. apa-apa, gak apa-apa. Kita bersama Oke, tidur terima malam kok. kasih. Oke, Kak iya. ini sama dong, tolong juga perkenalkan diri ke Iya. pemirsa kita. Mhm. Halo, namaku Eni. Aku asal dari Medan, lahir di Medan, dan move to New Zealand itu sejak 2016 bersama keluarga. Saya juga kerja full time saat ini dan ya full time employee, terus seorang istri, ya seorang istri dengan berbagai-bagai role, berbagai-bagai banyak role, iya. Ya, dan Iya, juga iya. proud of business owner juga. Terima kasih. Oke, so kita di sini ada employee dan juga full time mom. Wah, menarik, menarik, menarik. Sebentar lagi kita akan dengar ceritanya dari semuanya. Tapi apa sebagai apa namanya permulaan, saya mau tanya dulu sama Kak Sisil. Kak Sisil cerita dong sama kita apa sih alasannya Kak Sisil itu apa namanya mau memulai digital business ini? Terima kasih. Oke, kalau dari saya, karena saya di sini termasuk masih 5 tahun ya, otomatis bahasa Prancis saya itu masih yang gratul-gratul gitu. Jadi, kalaupun saya harus cari pekerjaan di luar, kayaknya sangat susah, nggak bakalan diterima sama si perusahaan. Karena juga di sini orang-orang tuh kayak bahasa Inggrisnya tuh kurang gitu loh, maksudnya pokoknya kurang banget deh. Jadi kayaknya nggak mungkin buat saya jadi lagian anak-anak saya kan masih kecil. Jadi Ya. kalaupun saya kerja otomatis saya terikat. Saya harus ikutin terus perusahaan, harus ikut bos, apa kata bos. Kalau anak sakit, apalagi mertua udah sepuh ya, udah nggak bisa lagi dititipin gitu. Apalagi suami saya nggak selalu ada di rumah, pulangnya pun nggak mesti. Nah, maka dari itu terlalu sulit buat saya cari kerja di luar. Nah, kenapa saya mulai di bisnis ini? Karena saya tuh sukanya satu, karena di sini kita tuh nggak perlu demo barang gitu ya. Setiap bisnis pasti ada produk lah ya, mas pasti itu. Sebenarnya aku di sini kita nggak mesti demo, nggak mesti tawarin ke teman-teman. Jadi kalau nawarin ke teman tuh pasti terganggu ya. Soalnya aku pernah juga, kamu mau ikutan yuk ini sama ini begini. Aduh, saya itu bukan tipe orang seperti itu, bukan tipe yang bisa ngerayu lah istilahnya gitu ya. Jadinya nantinya tuh saya aja terganggu. Nanti pasti orang lain terganggu kalau ngapain sih ini tawar-tawarin, kalau aku ini pasti kan aku samperin sendiri, pasti kan gitu ya. Nah, terus ada apalagi ya? Banyak sebenarnya. Terus ada juga training yang gampang diikutin gitu loh, karena kan berbasis video gitu. Jadi seandainya aku ya tahu sendiri, aku hanya lulusan SMA. Ya kan, mantan TKW pula. Jadi kan apa ya, untuk ada training yang seperti ini tuh menguntungkan banget buat saya gitu loh, karena bisa di stop, bisa diulang, bisa di stop, bisa diulang. Terus lagi ada teman-teman community ya, ada sampean-sampean ini yang bisa saling bantu, yang bisa aku tanya-tanya gitu loh, kalau kita ada kesusahan gitu. Apalagi ya, terus enaknya lagi karena ini bisnis kan atas nama saya sendiri, jadi suka-suka gue dong, gak pernah ngerjainnya iklannya bahasa Jakarta kayak Cilili nanti. Ya, maksudnya karena ini punya sendiri, tergantung kita. Kalau aku sih, aku ngerjainnya saat anak-anak aku udah antar anak-anak sekolah, aku kerjain 2-3 jam, atau kalau anak-anak udah bubuk di malam hari. Kayaknya itu deh sharing dari aku. Lainnya buat Cilili deh. Dibagi-bagi ya, dibagi-bagi. Iya, dibagi-bagi. Aduh, terima kasih banget ya. Saya sih mirip-mirip sama Kak Sisil sih. Maksudnya kita sesama perantau ya, sesama perantau yang tinggal di negara orang. Pastinya kan awal-awal itu susah dari satu segi bahasa, nomor dua dari segi qualification. Soalnya kan di negara manapun mereka selalu minta kualifikasi lokal kan. Nah di situ kadang-kadang kendala kita untuk mencari pekerjaan. Jadi kalau kita beralih ke digital atau ke online itu kayaknya jalan keluar yang sangat baik saat ini.
Oke, sekarang saya mau ke Kak Lili. Pasti semua pemirsa ingin tahu juga ya, Kak Lili, apa alasannya apa sih mau apa namanya mau menjalankan digital business ini seperti kita ini? Coba Kak Lili ceritakan. Oke. Saya tuh menjalankan digital bisnis ini karena tuh udah lama nggak kerja. Sebelumnya sih dulu waktu saya tiba baru sampai di Itali, saya tuh kerja. Terus waktu sudah melahirkan, saya berhenti karena kita tahu semua ya yang di rantau, biaya penitipan mahal. Terus udah gitu jadwalnya ya lain. Biaya penitipan anak sampai jam 4, kita kerja sampai jam 6. Nanti 2 jam lagi kita mesti cari lagi orang lain. Jadi double gitu, daripada saya begitu, saya mendingan saya berhenti. Saya pikir ya, udah titip orang bayar mahal pula. Saya pikir ya udah saya berhenti. Sesudah anak saya sudah mulai masuk TK, pikir saya mau balik nih nanya, siapa tahu saya kerja setengah hari aja karena TK-nya kan sampai jam 4. Saya pikir saya setengah hari aja. Ternyata sekarang tempat saya kerja dulu dia udah nggak mau lagi menerima wanita yang punya anak kecil. Dia takutnya nanti ini sering banyak absen gitu loh. Jadi saya kehilangan pekerjaan saya. Cari tempat lain ya sama alasannya, masih ada anak kecil, nggak mau. Yang pertama ditanyain pasti anaknya umur berapa anaknya gitu loh. Ya biasa cari kerja di sini ya. Ya udah saya nggak kerja gitu loh lama. Ya kalau dapat juga dapat yang berat-berat, saya nggak sanggup ya kerjain yang berat. Kita kan kekuatan kita beda kah dibandingkan sama orang asli sini, kan semua kuat-kuat ya. Oke. Nah udah gitu saya udah bosen sekarang di rumah ya. Terus apalagi 2 tahun 3 tahun terakhir sesudah lockdown kan ekonomi hancur lebur, semua pada tutup. Lalu saya lihat keadaan lah, kalau begitu kalau terjadi di saya bagaimana? Sekarang kan kita pemasukan satu, saya udah lama nggak kerja ya. Jadi mulai takut. Tapi mau cari kerja susah, makin susah karena dulu aja nggak dapet, masih muda nggak kuat ya. Apalagi sekarang makin hari makin tua, udah tambah 12 tahun lagi ya saya ya. Udah nggak ada tenaga, udah bukan fresh graduate lagi. Jadi bagaimana? Cari sana sini nggak bisa. Mau buka bisnis baru, mau buka bisnis apa gitu mahal, terus minta izinnya susah gitu ya. Saya juga mikir nih, kita punya uang tabungan sedikit, keadaan ekonomi kacau. Kalau benar-benar penghasilan nggak ada, kita kan mesti pakai uang tabungan. Sedangkan kalau uang tabungan saya invest ke bisnis tradisional, bagaimana kalau nggak sukses? Ludes dong, bagaimana saya pikir gitu ya. Lagian juga bisnis tradisional juga nggak mungkin, satu modal besar, kedua sendirian mana bisa, kita mesti bayar karyawan lagi. Buat kita aja susah, apalagi bayar karyawan gitu loh. Akhirnya saya tuh udah pasrah, saya pikir aduh gimana ya mau bisa menghasilkan gitu, bisa menghadapkan backup income, karena income satu kan nggak cukup. Untung suatu hari saya ketemu bisnis ini di sosmed. Jadi udah lihat begitu, saya masuk ya, saya ikut webinar, saya nonton berkali-kali supaya ngerti gitu. Akhirnya saya putuskan ini bisnis sangat cocok untuk saya gitu loh. Karena satu, saya kan nggak punya latar belakang bisnis saya. Udah gitu kan saya nggak punya modal besar, udah gitu kan nggak ada waktu, kita mesti 24 jam kalau punya toko ya. Makanya ini nggak usah gitu. Jadi inilah cocok untuk saya. Semua yang saya nggak miliki, saya bisa memiliki bisnis ini. Sedangkan bisnis lain kan saya harus punya modal, harus punya waktu, harus punya keahlian, harus mengerti pasar ya. Kalaupun jualan baju, kita harus tahu dong sekarang lagi tren apa. Nggak mungkin kita jual baju-baju yang nggak laku gitu kan, misalnya kan. Sedangkan ini saya nggak perlu, semua itu nggak pengetahuan, nggak perlu modal yang besar, nggak perlu waktu yang banyak gitu loh. Itulah sebabnya saya memilih bisnis ini, dan sekarang saya tuh sangat senang bisa menjalankan ini. Jadi walaupun saya tidak memiliki kemampuan, tidak mempunyai keahlian, tidak mempunyai apapun, saya bisa menghasilkan dari rumah gitu loh. Itu Rina. Oke, terima kasih. Ya, saya setuju dengan Kak Lili. Saya juga saya setuju dengan statement yang Kak Lili bilang, bisnis ini cocok untuk kita. Maksudnya untuk saya. Karena saya sama Kak Lili itu sama-sama full time mom yang sudah lama tidak bekerja pada saat memulai bisnis ini. Saat saya memulai bisnis ini, seperti dengan Kak Lili, sama dengan Kak Lili, saya sudah 13 tahun tidak bekerja. Nah, kalau 13 tahun tidak bekerja, pasti kita sama mengerti ya. Ketinggalan ya. Nah, bukan masalah ketinggalan, kita juga dari hati kita ya, mau apply juga agak gimana gitu. Jadi karena requirement-nya selalu banyak dan kita kalah saing dengan yang muda-muda gitu kan. Pasti. Walaupun usia saya tuh masih di kepala 4 ya, tapi kalau untuk cari kerja kepala 4 itu bisa dibilang udah kayak uzur ya. Maksudnya udah tua gitu kan.
kalau kalau fresh graduate 20-an gitu kan ya saya nggak akan khawatir besok cari kerja hari ini saya dapat gitu kan. Tapi karena udah Betul, kepala betul. empat, satu-satunya cara ya kita harus memulai bisnis. Nah, dan bisnis ini itu sangat apa namanya mudah dikerjakan. Selain itu cost efektif seperti yang Kak Lili sudah bilang gitu. Jadi itu juga yang menarik bagi saya. Oke, sekarang saya akan ke Kak Eni, seorang employee yang istilahnya mungkin sudah settle di tempat kerjanya, tapi masih mau memulai bisnis digital. Coba Kak Eni ceritain dong apa your big why. Kenapa seorang employee yang sudah settle seperti kakak masih mau apa namanya memulai bisnis digital? Oke, thank you Kak Rina. Ya, full-time employee, saya kerja di corporate world mostly nearly 20 years. Probably mungkin lebih dari 20 tahun. Jadi kerja di New Zealand juga udah dari sejak kuliah di sini part-time, kuliah sambil kuliah, kerja part-time sampai sekarang, jadi part-time, after that move to full-time. Menurut saya full-time employee, saya dan suami memang kerjanya full-time. Tapi walaupun kita kerja full-time, eh, kondisi keuangan kita tuh sangat pas-pasan jikalau kita mau spend buat hal-hal yang lain. Contohnya, kita mau beli properti di sini, New Zealand, mungkin nggak hanya di New Zealand, sebagai imigran, kita kan pengen punya properti sendiri ya. Untuk kita mau invest properti di sini, kita tuh mikir, harganya tuh sangat-sangat mahal sekali. Dan harus bayar mortgage itu kalau dihitung dari umur kami harus bisa bisa spend 20 to 35 years. Itu udah paling maksimum. Nah, kalau kita umurnya udah kepala 4, kita mau kerja sampai 75 tahun. Saya mikir, oh my goodness, belum dengan plus bunga-bunganya. Itu dari sisi properti. Kita tuh kalkulasi dengan keuangan wages kami, memang kita punya wages yang cukup baik, tapi kan nggak cukup untuk kita mau spend mortgage rate-nya. Dan kita nggak tahu kalau nanti kita udah invest di tengah jalan kita ada kondisi kita nggak tahu sama sekali kita bisa dipecat, kita bisa ada masalah apa keuangan, bagaimana nantinya? Itu yang selalu dalam pikiran aku sih. Bagaimana nanti kalau itu yang selalu membuat saya tuh bertanya-tanya dan aku di tempat kerjaku ya seperti dia ada satu builder 65 tahun sampai sekarang masih bekerja. 65 loh, itu builder, orang dari Hong Kong dia. Dan employee aku, owner aku 75. Dia punya bisnis itu, karavan, kan kita kerja karavan. Dia punya bisnis karavan, dia pun masih bekerja, udah 75 tahun. Saya heran, saya tanya sama orang builder ini, kamu kenapa nggak pensiun saja? Kamu udah tua. Dia bilang ke saya, ini kalau saya berhenti bekerja, saya nggak bisa feeding my family, suami, anak dan istriku. Sekalipun kami menerima uang government, itu pun nggak cukup, dia bilang. Jadi, saya harus kerja sampai mati. Hah? Sampai mati? Saya bilang, Tuhan, saya nggak mau diriku seperti dia. Maksudnya, why not kita improve ourselves? Why not we change our situation? Kalau kita bisa punya hal yang lebih baik, kenapa kita tidak mencoba? Makanya saya bersyukur bisa membangun digital bisnis ini ketika saya melihat app dari mentorku. Dia bahkan punya anak yang lebih kecil dari aku, tapi dia juga bisa earn income maksudnya earning online buat backup plan. Buat aku sih untuk membangun lumbung selalu ada backup plan itu sangat penting karena kita nggak tahu apa yang terjadi dengan besok harinya itu. Itu makanya aku juga rindu bisa pensiun dini, jadi nggak kerja terus, kadang capek.
harus bangun pagi, pulang sore, bangun pagi, siklusnya itu terus. Tuh, jadi ya kadang kita Iya. mau traveling harus minta cuti pun employee juga lihat kamu berapa lama cutinya ya. Yang lama-lama Oh, iya. cutinya ya, gitu. Ya, Oke, bersyukur oke. sih di sini juga fleksibel. Aku di tempat kerja pun lagi break time, juga bisa sambil check up the business, kemanapun kita melangkah, kita pergi pun kita bisa check the business. Oke, oke. Ya, saya juga setuju sekali dengan apa namanya statement backup plan. Dan kalau ya, eh, kita semua tahu apa yang terjadi di 3 tahun terakhir di dunia ini. Gak ada itu yang namanya certainty, gak ada itu yang namanya kepastian. Ya, kalau saya kembali ke lifestyle saya, contohnya, saya itu kan pindah-pindah terus ya. Dan saat kita pindah-pindah, mungkin Kak Sisil agak tahu sedikit, bisa apa mirip sedikit. Saat kita mau pindah itu dari negara satu ke negara lain, kita itu baru di info itu 3 bulan sebelumnya. Coba. Jadi kalau kita masuk ke tahun ketiga, itu tuh kita langsung bertanya-tanya kan, what's next? Kita stay apa pindah lagi? Dan kita nggak akan tahu kita pindah kemana sampai dengan 3 bulan, bukan 3 tahun, tadi saya bilang 3 bulan sebelumnya. Itu kan gimana ya? Berarti di tahun ketiga, di akhir-akhir tahun ketiga itu, kehidupan kita itu seolah-olah on hold karena kita tidak bisa pergi holiday, tidak bisa ngapa-ngapain karena kita istilahnya wait and see, tunggu kita akan pindah kemana. Makanya saya sangat apa sih walaupun sedikit sedih kita sudah tidak pindah-pindah lagi karena berarti income-nya berkurang, tapi saya agak lega kita stay di satu tempat karena berarti setelah apa kalau kita reach tahun ketiga saya tidak perlu pusing lagi gitu loh, tidak perlu khawatir lagi what is next. Tapi kekhawatirannya ada yang baru. What if kalau income-nya nggak cukup gitu kan? Jadi selalu ada. Makanya backup plan itu sangat penting ya bagi kita semua. Either kita full time mom, walaupun kita punya suami yang apa comfortable kerjaannya bagus, ataupun kita punya apa namanya kerjaan. Jadi misalnya keluarga yang punya income back apa namanya punya pemasukan income dari 2 income yang strong pun kita tetap perlu yang namanya backup plan. Oke. Nah, sekarang saya mau kembali tanya sama Kak Sisil nih. Selama menjalani bisnis ini, benefit apa yang sudah dirasakan oleh Kak Sisil? Kalau saya tuh senangnya di sini apa ya? Pikiran saya terus kayak apa ya? Kayak di komputer tuh juga aku lebih ya bukan mahir-mahir amat sih, lebih ngerti gitu loh ya. Maksudnya dulu kan paling-paling bisa kirim email, buka Facebook, buka movie, atau paling yang gitu-gitu aja. Cuman sekarang ya aku bisa lebih banyak mengerti lah tentang komputer, tentang gimana menjalankan bisnis online. Dulu yang dulunya aku tuh zero, nggak ada pengalaman sama sekali ya di bisnis apapun itu. Nggak ada. Jadi di sini tuh wawasan aku lebih luas, aku lebih apa ya, lebih bisa mandiri gitu loh. Karena selama ini kan aku kerja ikut orang gitu loh. Jadi sekarang tuh lebih bisa mandiri, lebih bisa apa ya, lebih dewasa kali ya. Biarpun udah kepala 4, tapi kan dulu kan pikirannya masih pikiran yang ikut orang digaji, masih begitulah, masih pikiran apa ya? Apa sih namanya ya? Jadi ada personal development ya, jadi lebih settle di pemikirannya karena semua itu didapat dari training kita ya, perubahan mindset. Jadi saat ini Kak Sisil bisa dibilang mindsetnya sudah agak berubah karena kita itu ya saat memulai bisnis ini kita kan dapat training ya, di training nomor 4 yang masih paling pertama sekali itu di situ ada kajian tentang perubahan mindset. Bagaimana caranya kita beradaptasi dengan keadaan yang baru.
kalau dari kasus kita, bagaimana cara kita beradaptasi dengan bisnis? Bagaimana berubah dari seorang full-time mom menjadi seorang business owner? Benar nggak, Kak Sisil? Betul, betul seperti itu. Luar biasa. Ini kepalanya kalau mau ngejelasin itu selalu kesana kemari. Itu sudah biasa, apalagi kalau pagi-pagi ya, anaknya datang lagi Iya. masih kecil-kecil. Saya juga pagi-pagi, anak udah besar masih begitu. Right, oke. Sekarang saya mau ke Kak Lili. Coba dong Kak Lili cerita juga, apa benefit yang sudah dirasakan selama menjalankan bisnis ini? Oh iya, kayaknya kita sih semua sama ya. Kayak yang Kak Sisil bilang, terus sama Rina bilang tadi ya. Kita kan, apalagi saya tuh dulu datang ke sini bukannya kerja, bukannya di kantor seperti dulu di negara kita ya, diburuh, jadi buruh. Terus 12 tahun membesarkan anak di rumah terus. Jadi saya total 20 tahun tuh kerjaannya ya kerja pakai tenaga di pabrik kan kerja pakai tenaga, urusin anak ya, besarin anak, berhubungan dengan anak, terus udah gitu di apa urusan anak lah yang kita ikutin, terus ikutin perkembangan anak, bersih-bersih rumah dan semua. Jadi kan kita bener-bener apa yang terjadi di teknologi di apa kita udah nggak tahu, ketinggalan, kalau saya bilang ketinggalan zaman gitu, nggak tahu. Makanya itu ke apa benefit pertama adalah kita walaupun udah ketinggalan zaman, nggak punya latar belakang pendidikan, nggak punya keahlian, kita tetap aja bisa menjalankan karena semua ada training. Luar biasa ini training tuh ya, dari yang tadinya saya sampai lupa loh. Dulu kan waktu kuliah 30 tahun yang lalu kan belajar komputernya mesti diformat segala apa kan, yang bukanya masih hitam putih, layarnya mana ada window gitu kan, hitam putih, terus kita format, kita punya disket, mesti Iya, pakai benar. disket. Jadi itu nggak ngerti. Sekarang kita udah training ini, kita jadi melihat bagaimana. Terus kita merasa bangga pada diri sendiri. Kita jadi berubah penilaian terhadap diri kita. Kan tadinya nggak punya self confidence ya, nggak punya apa namanya self esteem gitu loh. Kalau kita bilang di sini Italia ya, autoestima, tidak percaya diri, kayaknya kita ketinggalan, kita minder. Sekarang enggak, karena ternyata saya tahu ini, pakai app ini, pakai itu benar-benar luar biasa ya. Terus udah gitu kita ada komunitas, kita bisa berteman, kita dengar cerita orang, kita setidaknya kan, kita di sini kan nggak ngegosip ya, kita benar-benar komunitas kita bicara masalah bisnis, kita mendapatkan banyak pengetahuan dari pembicaraan teman-teman, dari cara ketemu masalah ini, itu benar-benar adalah pengetahuan gitu loh. Selain itu juga saya katakan kalau benefit yang paling penting lagi adalah kalau misalnya saya jalankan ini, saya tuh nggak perlu spend apa namanya harta kekayaan saya untuk sewa. Kalau saya buka bisnis tradisional, mesti sewa tempat ya. Kalau saya buka toko sewa tempat, 1 bulan berlalu. Di sini kan di Eropa kita sewanya bulanan ya, nggak kayak di Indonesia mungkin tahunan, nggak tahu saya. Bulanan, setiap bulan berlalu, bulan berlalu, rekening berlalu, bayar kalau kita mesti stok barang, kalau punya toko nggak mungkin toko kita kosong, kita stok barang, setiap bulan berlalu. Kita tuh semua pengeluaran. Sedangkan ini kita adalah fleksibel. Kita nggak perlu sewa rumah karena kita kerjain dari rumah. Kita bayar listriknya dipakai untuk kehidupan sehari-hari gitu loh. Jadi itu adalah benefit luar biasa. Kita nggak perlu spend apa namanya biaya lainnya gitu loh. Coba kalau sewa 1 bulan berlalu, toko kita baru buka berapa bisa menghasilkan. Jadi susah untuk banyak sekali mengeluarkan banyak modal. Itu benefit yang paling besar buat saya gitu loh. Selain pengetahuan yang didapat tadi. Itu Rina. Oke, oke. So, sebelum saya ke Kak ini, saya akan apa namanya merekap ya yang sudah dibilang sama Kak Sisil dan Kak Lili. Benefit yang kita dapat dari bisnis ini yang dirasakan oleh Kak Sisil dan Kak Lili adalah trainingnya yang apa di mana di situ kita apa namanya di training itu didesain sedemikian rupa menjadi apa sangat mudah untuk diikuti karena dia itu step by step video based training. Jadi dia tuh dipotong-potong dengan apa namanya klip satu video klip. Nah, jadi satu instruksi ke instruksi yang berikutnya itu benar-benar step by step. Dan itu tuh sangat baik. Dengan mengikuti training itu kita apa namanya memberikan kebanggaan kepada diri kita karena di training itu di cover perubahan mindset. Jadi kita ada personal development yang membuat kita lebih percaya diri. Selain itu, di training itu kita juga mendapatkan bimbingan dari mentor dan coach. Dan dengan adanya training, bimbingan dari mentor dan coach, kita juga menjadi bagian dari
komunitas global. Ya, nah selain itu kali ini juga cover masalah cost efektif. Bagi semua orang yang mau menjalani bisnis, cost effectiveness itu sangat penting. Karena ya kita kan nggak mau ya memulai sesuatu yang tidak pasti, yang kita harus tiba-tiba setiap bulan harus kaget dengan biaya yang harus kita keluarkan seperti kalau kita melakukan traditional business. Tapi bisnis kita ini tidak perlu begitu karena semuanya itu sangat doable dan affordable. Oke, sekarang saya mau ke Kak Eni. Coba dong cerita, benefit apa yang dirasakan selama menjalankan bisnis ini? Mungkin sudah di cover semuanya benefit. Masih ada kok yang belum. Tapi yang aku rasakan dari benefit yang bisnis ini, aku bersyukur kita bisa take advantage of our handphone, on our devices, laptop, internet, itu yang aku sangat bersyukur sekali. Jadi itu benefit yang aku rasakan. Jadi kita mau melangkah kemanapun, sejauh ada internet connection itu, kita bisa tetap still connecting to other people, connecting to other business partner, because it's worldwide, dari seluruh mancanegara, dari seluruh dunia. Jadi kita tuh sepertinya tuh kita family, bagiku seperti family, walaupun kita tidak mengenal satu sama lain, tapi kita mengenal dunia online, tapi itu is a real people, and I'm so grateful. Like now, seperti sekarang Kak Rina di UK, Kak Sisil di Belgium, Cik Lily di Italia, aku di New Zealand. Jadi itu kayak seperti family, worldwide family, dan we are supporting each other. Kalau kita dalam perjalanan bisnis kita ada merasa down, kita di-encourage satu sama lain, kita bisa saling memotivasi. Dan disitulah benefit aku rasa kita tetap, walaupun kita tetap maju, walaupun kita merasa aku kayaknya gimana ya, tapi dengan komunitas ini aku bersyukur, dan karena itu sangat-sangat mendukung kami, mendukung aku juga, maksudnya kita saling encourage each other, so it's a really benefit for me. Jadi yang dengan seperti yang tadi Kak Arina, Kak Sisil, sama Cik Lili bilang, ada mentor, coach itu memang is a lifetime mentor, which is a very beneficial, sangat sangat bersyukur. Tapi kita nggak tahu kan, kita lagi lewat training, walaupun kita memang harus rewind, tapi kan ada sesuatu yang kita agak mengerti apa maksudnya, tapi kita bisa tanyakan ke mentor kami. Dan itu yang aku bersyukur sih, lewat bisnis communities ini, lewat internet ini, kita nggak menyia-nyiakan waktu kami, nggak sia-siakan waktu kami hanya scrolling down di sosial media tanpa ada sesuatu yang kita dapat. Tetapi waktu sebelumnya aku jump into this business, aku pribadi aku scrolling, maksudnya tuh sia-sia waktunya hanya lihat-lihat video apa real, orang tuh kayaknya nggak ada positif impact-nya buat aku. Tapi sekarang ada sesuatu yang aku dapatkan, aku nggak mau lagi wasting time hanya scrolling, tapi sekarang beda mindset-nya, kita mendapatkan positif impact, positif juga buat diri kami juga, ya seperti yang tadi dibilang sama Kak Rino, personal development itu sangat, pengembangan diri itu lebih baik sih, mindset-nya tinggi itu, ya kalau mereka bisa, kami juga bisa. Kalau mereka bisa, aku juga pasti bisa satu hari. Jadi itu selalu ditanamkan dalam pikiran kami. Itu yang benefit aku rasakan. Jadi don't waste the internet connection, karena itu sangat powerful. Benar sekali ya. Yang paling penting global community of like-minded people itu sangat penting emang di bisnis ini. Karena dengan dukungan dari global community itulah kita bisa merasakan
kalau kita itu bagian dari sesuatu yang spesial dan memberi kita kepercayaan diri yang lebih tinggi lagi. Oke, terima kasih untuk semuanya. Saya juga mau nambahin sedikit ya, di bisnis ini itu yang tadi belum sempat disinggung adalah the fact kalau bisnis ini 100% legal. Kalau bisa dilihat dari lokasi saya, ada di UK, Kak Sisil ada di Belgium, Kak Lili ada di Italia, dan Kak Eni ada di New Zealand. Kita semua ini orang Indonesia yang tinggal di lokasi ini, yang artinya kita adalah seorang imigran atau perantau. Bagi seorang perantau sebagai kita ini, seperti kita ini, kita bila ingin mengerjakan sesuatu itu, sebaiknya lah harus legal ya. Karena kalau enggak kita kan in trouble. Nah, jadi bisnis ini sangat legal dan itu karena kita harus bayar pajak. Nah, yang kedua, sudah disinggung sedikit, tapi saya mau jelasin sedikit. Kita tadi Kak Sisil sudah sebutkan, Kak Lili sudah sebutkan, Kak Eni sudah mention the fact that bisnis ini fleksibel, yang artinya bisa dikerjakan dari mana saja dan kapan saja selama kita mempunyai internet connection dan laptop atau mobile phone. Dan kenapa bisnis ini bisa fleksibel itu? Alasannya apa? Alasannya karena kita menggunakan sistem yang proven system yang membantu kita untuk menjadi fleksibel. Ya, sistem itu disebut juga dengan nama automation. Jadi this business run on automation behind the scene, di belakang layar 24 jam. Right. So, sebelum saya akhiri perbincangan pagi ini, saya mau bilang ke andai kata ada kamu dari sebagian kamu semua yang tertarik untuk menjalani bisnis ini, kamu bisa kontak kami di sini, bisa kontak Kak Eni di Facebook page-nya Kak Eni, atau kontak Kak Lili di Facebook page-nya Kak Lili, atau Kak Sisil di Facebook page-nya Kak Sisil, atau kontak saya. Kamu bisa kontak siapa saja dari kami, itu tidak masalah, karena in the end, kalau kamu kontak salah satu di antara kita berempat, in the end kamu akan bertemu dengan kita berempat. So, it's not a problem. And it's not competition. Dan kalau kamu tertarik, kamu bisa daftarkan nama dan email kamu di website kami yang kamu bisa dapatkan dari Facebook page kami. Di situ kamu nanti akan mendapat undangan untuk menghadiri live atau reply info session yang disebut juga sebagai webinar. Nah, dengan menonton webinar itulah kamu bisa mempelajari tentang bisnis ini lebih dalam. So, oke, kita sudah hampir selesai di perbincangan pagi ini. Tapi sebelum saya akhiri, saya mau menyapa audiens yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton, dan saya sangat mengucapkan terima kasih. Pertama, saya mau ucapkan terima kasih kepada Kak Jessica yang sudah nonton jauh-jauh dari Australia. Terima kasih waktunya sudah nonton dari Australia. Saya juga mau ucapkan terima kasih kepada Kak Siana. Oh my God, nonton dari USA. Wow, terima kasih Kak Siana. Dan saya juga mau mengucapkan terima kasih ke Kak Kak Widi, Kak Widi dari Australia juga. Oh my God, kamu juga bisa dilihat ya. Saya tinggal di UK, Kak Sisil di Belgium, Kak Lili di Italia, Kak Eni di New Zealand, dan pemirsa kita ada dari Australia dan USA. Wow, global community of like-minded people. Oke, terima kasih waktunya sudah mensupport saya di day 7, 7 days Go Live Challenge saya kali ini. Dan sampai ketemu di live talk berikutnya. Saya belum tahu itu kapan, but it's going to be very soon. Thank you very much for your time. See you in the next live talk. Bye. Sasa. Sehat semuanya.